Bukan Allah tidak mau memberi apa yang kamu minta, tapi karena Allah melihat kamu belum pandai bersyukur dengan Oke, apa yang sudah kamu punya gitu. betul. Ustadz Hilman, Ya. sudah 6 bulan lebih, ini jalan 7 bulan, melihat kita hati ini masih saja teriris ya melihat penderitaan saudara-saudara kita di Gaza ya, di Palestina. Kadang-kadang pertanyaan yang kemudian juga muncul adalah kapan selesainya ini semua penderitaan ini? Kapan kemudian pertolongan Allah itu datang? Tidak kemudian mengecilkan harapan kita, tapi sebagai manusia biasa, kadang tuh kita bertanya, sudah tidak sanggup lagi kan melihat penderitaan ini gitu. Bagaimana sebaiknya kita sebagai seorang muslim ya, ada di level ini yang setiap hari kita terus-menerus melihat kekejaman di depan mata kita, tapi sebenarnya kita juga, ya Allah ini kapan pertolongan datang? Apa yang mungkin kita bisa lakukan? Tafadhol Ahilman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, semoga kita semua senantiasa berada dalam jalan kebaikan di sisi Allah, dan setiap hari yang kita jalani senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita bicara tentang apa yang terjadi dengan saudara kita di Gaza, Palestina khususnya Mbak Mila, tentu kita harus melihatnya dalam berbagai sudut pandang yang bisa menghadirkan sikap terbaik kita sebagai seorang muslim. Yang pertama, saya sangat meyakini bahwa tidak ada satu hal yang terjadi dalam kehidupan ini kecuali semua atas izin Allah. Bahkan daun yang jatuh pun itu seizinnya Allah. Semut yang ada di gua yang hitam di malam hari, yang barangkali mata kita tidak bisa melihatnya, tapi saya percaya Allah tahu keberadaan semut tersebut. Apalagi dengan yang melanda saudara kita di Gaza, Palestina. Bukan berarti itu hadir begitu saja, tapi jauh sebelum itu, boleh jadi memang itu adalah cara Allah untuk menguji kita semua. Karena ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menguji hambanya. Kita merasa bahwa saudara kita di Gaza Palestina, dalam tanda kutip ya Mbak Mila, kita merasa bahwa mereka misalnya mendapatkan kerugian yang besar. Betul, karena mereka dianiaya, karena mereka ditindas, karena mereka diperlakukan dengan tidak baik. Tapi kalau kita melihat bagaimana anak-anak di Gaza, saudara kita di Palestina, mereka masih bisa merasakan nikmat yang luar biasa gitu, untuk memaknai setiap hari-hari yang mereka jalani gitu. Mereka bisa menghafal Al-Quran, mereka bisa menghatamkan Al-Quran, mereka masih bisa bersyukur di tengah kesulitan yang ada, mereka masih bisa meneriakkan kalimat takbir dengan keadaan yang ada, dan seterusnya dan seterusnya. Boleh jadi dalam pandangan Allah mereka adalah orang yang diberikan nikmat yang besar dengan keadaan tersebut, dibanding kita yang seakan-akan lapang, yang seakan-akan kita ini mudah hidupnya, tapi dalam pandangan Allah boleh jadi mereka yang mendapatkan kenikmatan yang sebenarnya gitu. Jadi kita melihatnya dengan kacamata yang ada pada posisi mereka, karena mereka begitu bersyukur dengan keadaan yang ada. Mereka begitu bisa lebih dekat dan taat kepada Allah dengan keadaan yang ada. Dan boleh jadi cara Allah menolongnya bukan menyelesaikan konfliknya, tapi cara Allah menolong saudara kita di sana masih menitipkan iman yang besar kepadanya. Masih menitipkan hidayah yang besar bagi mereka. Masih menitipkan rasa nikmat yang besar ketika mereka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau boleh iri, justru kita iri kepada mereka. Justru hadirnya keadaan-keadaan yang menyulitkan mereka semakin meneguhkan iman mereka, semakin meneguhkan kekuatan mereka. Dan itu yang Allah sampaikan dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah, jangan putus asa, jangan sedih. Karena engkau ini adalah orang yang Allah angkat derajatnya, in kuntum mu'minin, jika engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, cara Allah menolong saudara kita di sana mungkin bukan menyelesaikan konfliknya, tapi Allah meneguhkan imannya, menguatkan ketaatan dalam dirinya sehingga mereka tetap dekat dengan Allah. Bahkan ketika orang tuanya syahid di jalan Allah, anak-anaknya syahid di jalan Allah, saudaranya syahid di jalan Allah, tapi mereka masih bisa merasakan bahwa Allah masih bersamanya dan masih menguatkannya. Tinggal pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana di sisi kita gitu. Boleh jadi ujiannya bukan buat mereka, tapi buat kita yang ujiannya buat kita yang hari ini menyaksikan seperti apa keadaan mereka. Iya, setuju sih Ahilman. Saya merasa malah kadang-kadang tuh kita justru
Allah selalu ingatkan kita ya dengan melihat gambaran mereka bahwa ketika semuanya diambil, keluarga, harta benda semuanya nggak ada, malah mereka itu kekuatannya justru semakin besar. Karena mereka hanya menggantungkan diri mereka semata-mata kepada Allah. Betul. Sedangkan kita kayaknya kita mungkin masih sibuk dengan dunia, kita masih sibuk dengan besok mau pakai baju apa, besok mau makan apa. Jadi rasa-rasanya memang kayaknya nggak sebanding ya, ya. Nah, lalu apa yang mungkin kita bisa usahakan ya di tengah, mungkin kita kalau kesana juga kita nggak akan bisa gitu. Betul. Di tengah keterbatasan yang ada gitu, apa yang bisa kita lakukan? Iya. Sebelum kita bicara tentang apa yang bisa kita lakukan, kita harus yakinkan dulu bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Jangan pernah menganggap bahwa setiap ujian yang kita dapatkan itu tidak disertakan dengan pertolongan Allah. Jangan. Karena pertolongan Allah itu berbanding lurus, Mbak Mila, dengan persoalan yang kita hadapi gitu. Jadi semakin berat persoalannya, semakin berat ujiannya, semakin dekat pertolongan Allah untuk kita. Hanya persoalannya, kita bisa melihat itu enggak sih? Kita bisa memaknai setiap pertolongan itu atau tidak gitu. Nah, acap kali yang terjadi adalah kita merasa ketika persoalan itu berat, pertolongan Allah itu enggak dekat dengan kita, padahal dekat. Berarti yang harus didekatkan itu bukan pertolongannya, tapi kitanya kepada Allah, agar kemudian pertolongan Allah itu makin dekat. Maka perhatikan di surat An-Nasr itu kan disebutkan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang kemenangan kepada kamu sekalian, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dil afwaja, Allah berikan kemenangan dengan apa yang bisa engkau perlihatkan di situ. Apa tugas kita? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih, maka bertasbihlah kepada Allah. Kemudian puji Allah. Kemudian beristighfar kepada Allah, dan itulah sebaik-baiknya orang yang kembali kepada Allah. Jadi poin yang mau saya sampaikan adalah dengan segala kejadian yang menimpa saudara kita di Gaza, Palestina, ini teguran bagi kita, Mbak Mila. Boleh jadi masih ada banyak dosa yang kita lakukan. Masih banyak kesalahan yang sering kita kerjakan, dan harusnya dengan apa yang menimpa saudara kita di sana membuat kita berbenah diri, memperbaiki diri, melakukan introspeksi terhadap apa yang kita hadirkan. Jangan sampai Allah mencabut nikmat yang hari ini diberikan kepada kita karena lalainya kita terhadap saudara kita di sana. Gitu. Maka nanti kita akan bahas apa barangkali langkah-langkah yang bisa kita lakukan, setidaknya untuk memberikan dukungan kepada saudara kita di sana. Kita bahas tadi. Jadi sebelum nanti kita jawab ini ya tentang kapan pertolongan itu datang, dan sebenarnya pertolongan Allah itu datang kan nggak tiba-tiba, kita juga harus ikhtiar kan sebenarnya. Nah, sebelum ke situ itu tadi yang sempat Ahilman sampaikan di segmen berikutnya, sebenarnya apa hal yang mungkin kita bisa lakukan untuk saudara-saudara kita? Iya, setidaknya ada 4 hal yang bisa kita lakukan atau 4 sikap yang bisa kita hadirkan sebagai bagian dukungan kita terhadap saudara kita di Gaza, Palestina. Yang pertama tentu doa, Mbak Mila, karena doa itu adalah senjatanya orang beriman. Jika engkau melihat satu kemungkaran, dan jika engkau bisa merubah dengan tangan, maka berubahlah dengan tanganmu. Artinya dengan kebijakan, dengan tanda tangan, dengan support yang bisa kamu berikan. Yang kedua, kalau tidak bisa, rubahlah dengan lisanmu. Bicara gitu loh. Dan sekarang bicara itu kan ada 2. Ada dibicara secara langsung, sekarang kita sudah punya sosial media. Itu adalah cara kita bicara dengan apa yang terjadi kepada saudara kita di Gaza, Palestina. Tidak boleh lelah. Tidak boleh lelah untuk terus menyuarakan itu. Yang ketiga, ya kalau tidak bisa minimal hatimu bergerak dengan itu. Maksudnya apa? Ya engkau menghadirkan lantunan doa-doa terbaik ya dalam setiap doa-doamu khusus untuk saudara kita di Gaza, Palestina. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Gaza, Palestina. Itu selipkan. Makanya alhamdulillah di masjid kami gitu ya, di dekat di masjid kami selalu tuh setiap sholat berjamaah selalu ada kunut di akhirnya. Sebagai bagian juga doa untuk saudara kita di Gaza, Palestina. Yang pertama adalah doa. Jangan sampai lupa dan luput mendoakan saudara kita di Gaza, Palestina. Yang kedua, tadi bagaimana kita bisa memberikan bantuan dengan harta yang kita miliki, Mbak Mila. Sekarang sudah banyak lembaga sosial, lembaga kemanusiaan yang memang sangat concern dan support saudara kita di sana. Maka ayo sisihkan sebagian rezeki kita. Dan mudah-mudahan itu juga akan menjadi amal jariah bagi kita, Mbak Mila, yang terus akan mengantarkan pahala untuk kita. Walaupun kita tidak ada di sana, tapi ada sebagian harta kita yang ikut mendukung saudara kita yang ada di sana. Kalau tidak salah, keadaan saat ini sedang musim dingin, maka alangkah baiknya kalau kita bisa menyiapkan dan mendukung gerakannya dengan memberikan selimut, dengan memberikan baju hangat, ya sehingga bisa lebih menguatkan saudara kita di sana, termasuk menyiapkan makanan, sandang, pangan, papan yang bisa disiapkan di sana. Maka sebagian harta kita adalah bagian keterwakilan kita untuk membela saudara kita di Gaza, Palestina.
Dan yang ketiga, kita juga harus kemudian ikut serta dalam menyuarakan apa yang sedang terjadi di sana gitu. Maka semua punya sosial media, kita bisa menyuarakan dengan cara tersebut. Ya ada istilah apa namanya sekarang tuh? Jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Ya walaupun dalam diplesetin julid fisabilillah. Nggak apa-apa. Ya artinya untuk nyerang atau Iya. untuk memberikan dukungan ya. kepada saudara kita yang ada Jadi di sana. menentukan kita tuh Menentukan ada di pihak, yang mana. Betul, Ahilman. Ya. Jadi bukan diplomasi tentang ya. seberapa besar yang kita lakukan, tapi setidaknya kita menjadi bagian orang yang mendukung saudara kita di sana gitu. Oke, setuju. Ya mungkin kita ngerasa bahwa ya cuitan kita, postingan kita tidak berdampak apa-apa secara besar gitu. Masif. Tapi disitulah kita bisa tahu di mana posisi kita, Setuju. apa peran kita, dan di pihak mana kita selama ini. Gitu. Dan semoga keberpihakan kita yang besar terhadap saudara kita di sana itu menjadi saksi saat kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan yang keempat, hari ini juga kita harus mendukung apa yang MUI hadirkan kepada kita, ajakan untuk kemudian memboikot di antara produk-produk yang terafiliasi atau diduga terafiliasi ya terhadap genosida yang ada di sana gitu. Sekarang sudah banyak infonya, sudah banyak keterangannya, tapi juga harus dipastikan ini harus tabayun, cek and recheck. Jangan sampai juga ini memecah belah di antara saudara kita di Indonesia gitu. Ya, jangan sampai satu produk menyerang produk yang lain karena diduga ada afiliasi dengan gerakan di sana. Saya kira ini perlu juga dirumuskan dengan baik. Oke. Ahilman, tapi ada beberapa orang tuh kadang misalnya ngejudge gitu ya. Ya. Misalnya ada mungkin saudara kita, teman-teman kita yang belum bisa memboikot sepenuhnya gitu. Kok nggak ngeboikot sih? Kamu gimana sih sebenarnya? Itu juga rasanya kurang wise juga ya. Iya. Karena kan boikot pada akhirnya itu tergantung kemampuan pribadi sebenarnya. Gimana Ahilman? Iya, makanya saya bilang tadi harus ada tabayun, harus ada check and recheck, terutama pada produk-produk yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan apakah betul bahwa produk itu memang mendukung terafiliasi misalnya, mendukung gitu ya? Atau seperti apa gitu. Saya kira perlu check and recheck, perlu cross check yang sangat dalam gitu, karena barangkali ya simpang siurnya berita itu yang mengakibatkan nanti itu perbedaan pandangan di antara kita gitu. Satu itu. Yang kedua, ya bagi saudara kita yang sudah bisa memboikot secara utuh, ya silahkan. Alhamdulillah. Tapi juga kita tidak bisa pungkiri, barangkali ada sebagian saudara kita yang belum bisa melepaskan itu. Atau bahkan mohon maaf, ada sebagian saudara kita yang barangkali masih bekerja ya di tempat yang diduga terafiliasi dengan dukungan kepada mereka gitu. Jadi ya ada waktunya, ada masanya. Jangan sampai kemudian ini menjadi sesuatu yang memecah belah di antara kita. Yang sudah bisa, alhamdulillah. Yang belum bisa, coba berusaha untuk mencari jalan gitu. Agar kemudian kita jangan sampai masuk pada golongan yang mendukung gerakan yang tidak baik itu gitu. Jadi kita harus lebih banyak memberikan pemakluman juga ya. Yeah. Maksudnya kadang kita pun juga belum bisa sepenuhnya gitu. Kalau misalnya ada saudara kita atau kerabat kita yang belum bisa, iya nggak apa-apa gitu. Karena kemampuan setiap orang untuk bisa memboikot itu levelnya berbeda-beda. Betul. Makanya gitu. kan tadi ada 3 tahapan. Iya. Kalau bisa engkau rubah kemungkaran dengan tanganmu, ya rubah. Kalau nggak bisa dengan lisanmu, ya kalau nggak bisa dengan hatimu. Udah, Dan itulah selemah-lemahnya iman kan. Artinya di hati ini mengakui bahwa ini nggak benar gitu, bahwa ini nggak baik. Tapi kan keadaan menuntut kita untuk tetap ada di situ misalnya. Setidaknya hati yang menolak dengan keburukan itu menjadi saksi juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Poinnya, yang sudah bisa utuh memboikot seluruhnya, jangan menghina dan mencibir saudara kita yang barangkali belum melepaskan semua, dan yang belum bisa lepas juga jangan kemudian menghina juga orang yang sudah, misalnya kan mohon maaf, apa sih fungsinya boikot dan gitu segala misalnya ya. Ya intinya Sama-sama setiap orang punya peran masing-masing. Dan dengan tahapan-tahapan yang tadi AA sampaikan juga bisa kita hadirkan. Dari mulai doa, dari mulai dukungan dengan harta, dari mulai dengan dukungan melalui suara kita di sosial media. Ya. Dan yang keempat ya dengan memboikot beberapa produk tadi yang terafiliasi gitu. Nih Ahilman, jadi kapan sebenarnya pertolongan Allah itu datang? Ahilman tadi sudah menyampaikan bahwa sebenarnya dalam setiap ujian, dalam setiap periode kesulitan dalam hidup kita itu sebenarnya Allah tuh nggak pernah ninggalin kita. Tidak pernah. Nggak pernah. Tapi kadang-kadang tuh kita nggak menyadari itu. Nah supaya kita bisa akhirnya sadar nih, Allah tuh nggak akan ninggalin kita. Setiap kali hal yang sulit itu datang, Allah tuh pasti sertakan kebaikan dan juga pertolongan itu di mana? Iya. Pertama, kita tuh harus kemudian yakin ya bahwa Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Poin itu saja udah menjadi part of pertolongan Allah. Iya nggak sih? Menyadari itu dulu ya. Okay. Kalau Mbak Mila dikasih ujian yang melebihi batas kemampuan Mbak Mila, berat dong. Bukan lagi, kayaknya nah, juga. Allah sudah menakar bahwa ujian yang diberikan itu tidak akan melebihi batas kemampuan kita, itu aja udah bagian dari pertolongan Allah. Berarti untuk kita yang hari ini sedang diuji, yakin kenapa kita yang diuji itu? Karena hati dan pundak kita kuat menurut pandangan Allah. Kenapa nggak yang lain? Karena yang lain nggak kuat.
Kenapa saudara kita di Gaza, Palestina, Iya. yang mendapatkan ujian yang luar biasa ini? Karena level iman mereka juga Karena luar level biasa. iman mereka tuh lebih kuat dibanding kita. Karena daya tahan mereka untuk melihat semua yang terjadi ini rasanya lebih tangguh dibanding kita. Betul. Dan kita harus akui itu, Mbak Mila. Iya, harus. Betul. Saya sangat kagum dan bangga dengan saudara kita di Gaza, Palestina. Luar biasa. Ini bukan 7 bulan, loh, bukan 6 bulan. Ini udah bertahun-tahun. Bertahun-tahun sebenarnya. Dari enggak 75 tahun itu bahkan dari udah Dan memang, berdekade-dekade lamanya. ya kalau bicara sakit hati kan sakit hati Sakit kan. hati banget. Karena awalnya orang pendatang, kemudian Ditampung, diterima, ditampung, nggak tahu malu. diberikan sesuatu, pada akhirnya harus diusir oleh orang yang kemudian datang itu. Gitu. Dan kejahatannya itu sudah di luar Di batas akal sehat, sudah nggak bisa Dan gak diterima. imbang jadinya kan, mereka menyerang dengan segala kekuatannya, sedangkan kita bertahan dengan segala kekurangannya gitu. Tapi setuju sih, kalau gini, kalau saya kemudian memaknainya dengan kacamata manusia, saya bisa gila sih melihat semua kekejaman itu. Betul. Tapi pada akhirnya saya sadar, kenapa kemudian kita ini percaya akan adanya pengadilannya Allah, akan adanya akhirat. Ya karena kita melihat luar biasa kebiadaban di dunia ini yang memang nggak akan pernah adil kan. Betul, Hanya Allah yang bisa mengadili seadil-adilnya kan. Betul. Maka kalau ada yang bertanya mau sampai kapan gitu, ya boleh jadi jawabannya adalah ya sampai kapan kemudian Allah akan terus membersamai hadirnya ridho dan rahmat berkahnya dengan semua yang terjadi ini gitu. Jadi menurut saya sebenarnya ujian yang paling berat itu bukan Kita, bagi ya. mereka tapi bagi kita gitu. Dan kita sebagai umat gimana ya? Iya. Maksudnya, Dan sekarang kita melihat bagaimana ya artinya kalau kita melihat negara-negara yang tetangga di sana kan harusnya secara iya, itu teritorial juga tuh sulit ya. Aduh. mungkin harusnya logika kita berpikir harusnya mereka dong yang lebih bisa duluan nolong gitu. Tapi kan ya balik lagi itu Ternyata tidak itu segampang cara itu ya. Allah Oh, iya. menguji juga pada akhirnya. Jadi yang pertama pertolongan Allah itu datang bahkan sebelum ujian itu datang. Gitu. Ketika Allah menakar setiap ujianmu tidak akan pernah melebihi batas kemampuanmu itu. Yang kedua cara Allah menolong seorang hamba itu kadang bukan menyelesaikan masalah, tapi Allah memberikan ketenangan di hati dalam setiap masalah yang dihadapi gitu. Kan kita kalau dikasih masalah maunya dikasih solusi ya, Mbak Mila. Padahal yang paling penting dari masalah itu bukan solusi. Betul. Yang paling penting dari masalah itu adalah ketenangan hati Masya Allah, untuk ini menyikapi poin sih. setiap masalah yang datang ke dalam diri kita gitu. Ada orang yang masalahnya kecil, Mbak Mila, tapi dia rungsing, frustasi, stres. Jadi makin besar. Tapi ada orang yang dikasih masalah besar, tapi dia melewati dengan ketenangan hati. Yang besar itu jadi kecil. Siapa contohnya? Ya para nabi lah. Para nabi itu kan ujiannya nggak kecil, Mbak Mila. Banyak, besar. Nabi Muhammad SAW ujiannya besar, ujiannya berat. Tapi karena hatinya diberikan ketenangan oleh Allah, maka seberat apapun ujiannya terasa ringan. Nabi Ibrahim alaihissalam, itu ujiannya dari ujung ke ujung tuh. Iya. Dari ayahnya, Ayahnya. dari istrinya, dari anaknya, dari kaumnya. Wah, ya Rabbi. Iya ya, kayak memang maksudnya kalau kita kemudian refleksi terhadap diri sendiri, kita itu sebenarnya ujiannya belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Makanya makin beriman seseorang, ujiannya makin luar biasa. Tapi bukan berarti dia makin gelisah, tidak, karena imannya makin kuat, maka tenangnya makin besar gitu. Nah berarti yang kita cari dari setiap kesulitan itu bukan solusi sebenarnya, tapi ketenangan hati. Untuk bisa menerima dulu setiap ujian-ujian itu. Nah, saudara kita di Gaza Palestina udah pada level menerima. Bahkan ya ketika ini masih mengatakan alhamdulillah loh. Gitu itu kan udah Allah. levelnya udah Jadi tak tertandingi sih. jadi levelnya yang pernah Ahilman sampaikan 3M itu ya, menerima, Betul. menyadari, mendekat gitu. Nah, level saudara kita di sana itu udah melewati itu semua gitu, Mbak Mila. Iya, Masya Allah. Nah, kadang kita ini belum mendapatkan pertolongan Allah karena pada level menerima pun juga belum menerima Masih gitu loh. sulit kadang. Iya. Masih denial, masih marah, masih belum ridho. Nauzubillah masih menyalahkan Allah. Aduh. Jadi bagaimana pertolongan Allah bisa datang? Kita aja nggak nerima apa yang Allah kasih. Bukankah setiap ujian itu adalah cara Allah menghapuskan dosamu dan meninggikan derajatmu, menaikkan kelasmu, menyayangimu, mencintaimu. Nah kita mau dikasih cinta sama Tuhan, sama Allah, tapi kita nggak nerima itu karena kita ngerasa berat banget. S1, S2, S3 beda nggak ujiannya? Beda banget. Beda, karena gelar yang didapatkan juga beda. Nah sekarang bagaimana kita mau dapat level yang paling tinggi, dikasih ujian dikit aja ngeluhnya minta ampun. Berarti cara Allah menolong hamba bukan diselesaikan ujiannya, tapi dikasih ketenangan ketika menghadapi ujian tersebut. Nah baru nanti yang ketiga, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada banyak kemudahan, bersama kesulitan ada banyak kemudahan. Ini ada dua hal nih. Satu, kenapa kesulitan duluan yang dihadirkan? Karena biasanya manusia lebih fokus lihat kesulitannya dibanding kemudahannya. Betul lagi, betul. Iya kan? Dan yang kedua, Allah pengen bilang, kesulitanmu itu satu, sedangkan kemudahanmu itu banyak. Tapi banyaknya Fokusnya kemudahan itu nggak kamu lihat, karena kesulitan yang kamu dapatkan satu itu. Maka sekarang, kalau dikasih kesulitan, ingat, di depan ada kemudahan yang sedang Allah kasih. Dan nggak apa-apa kita nyari ya. Kadang-kadang maksudnya kan
Kita tuh kebiasaan mungkin fokus tadi ya, karena kesulitan. Aduh kok aku begini sih, kok belum dapat kerjaan, kok belum dapat Ya, jodoh, ya, gini-gini oke, segala oke. macam. Mulai sekarang belajar untuk apa yang bisa disyukuri. Betul. Iya, ya. Betul. Jadi ngelis gitu kayaknya. Alhamdulillah hari ini sudah bisa bangun dengan sehat. Masya Alhamdulillah. Allah. Gitu-gitu ya. Betul. Itu perlu nggak sih juga di Perlu banget. Perlu banget ya. Boleh jadi bukan Allah tidak mau memberi apa yang kamu minta, tapi karena Allah melihat kamu belum pandai bersyukur dengan Oke, apa yang sudah betul. kamu punya gitu. Jadi kalimat untuk kemudian terima kasih ya Allah, ada part yang mungkin belum aku dapat, tapi juga ada part yang engkau kasih tanpa aku minta. Baiklah. Ya kan? Berapa banyak segala sesuatu yang tanpa kita minta tapi Allah Allah kasih. kasih. Banyak. Dibanding sesuatu yang kita minta tapi belum Allah kasih. So, jawabannya adalah yakin pertolongan Allah itu dekat, maka simpelnya adalah deketin Allah agar semakin dekat juga pertolongan Allah untuk kita.